Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Palepi dengan NIM 2105308, Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampuh Bapak Dr. Abdal MPD. Baik, pada slide kali ini saya akan membahas mengenai kasus materi pertama tentang Kejati Bali libatkan lembaga keuangan usut dugaan penyalahgunaan dana SPI Universitas Udayana. Kejaksaan Tinggi Bali melibatkan lembaga keuangan untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi di Universitas Udayana. Kasus ini bermula dari dugaan bahwa dana SPI yang seharusnya digunakan untuk pengembangan institusi, peningkatan fasilitas, riset, atau program akademik di Universitas Udayana telah disalahgunakan. Kejaksaan Tinggi Bali telah mengambil tindakan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan ini. Langkah ini mencakup pemeriksaan dokumen keuangan, audit, dan wawancara dengan individu-individu yang terkait dengan pengelolaan dana SPI di universitas tersebut. Nah, yang dimaksud dengan dana SPI di sini yaitu biaya awal yang harus dibayar oleh mahasiswa melalui jalur mandiri pada saat memulai perkuliahan. Tindakan Kejati Bali dalam kasus ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Penyalahgunaan dana publik adalah masalah serius dan tindakan hukum dapat diambil jika terjadi pelanggaran hukum. Seiring berjalannya waktu, perkembangan lebih lanjut tentang kasus ini mungkin akan dilaporkan melalui berita lokal atau pernyataan resmi dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus dari materi yang kedua yaitu krisis perbankan di Amerika Serikat patut diwaspadai. Krisisnya perbankan di Amerika Serikat yang menjadi peringatan bagi pengelolaan perbankan di Indonesia yaitu peristiwa yang menimpa sektor keuangan Amerika Serikat, khususnya perbankan, dan memiliki dampak yang meluas pada ekonomi global. Krisisnya perbankan di Amerika Serikat yang memiliki dampak global telah mengundang perhatian seorang pengamat ekonomi Indonesia yaitu Bapak Edi Junarsin yang memandangnya sebagai peringatan bagi pengelolaan perbankan di Indonesia. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan pengawasan yang ketat, memanajemen risiko yang efektif, dan regulasi yang kuat dalam menjaga stabilitas sektor perbankan di Indonesia dan mencegah insiden yang sama dengan mempengaruhi ekonomi nasional. Selanjutnya saya akan membahas kasus dari materi ketiga yaitu pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs rupiah selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, kasus pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs rupiah selama pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi ketika negara menghadapi tantangan ekonomi yang besar yang disebabkan oleh pandemi. Nah, ini melibatkan sejumlah faktor yang berperan dalam mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, merupakan faktor penyebab dari tingkatnya inflasi. Pada awal 2020, Indonesia seperti negara-negara lain di seluruh dunia menghadapi COVID-19. Untuk mengatasi penyebaran virus, pemerintah menerapkan langkah-langkah pembatasan yang termasuk langkah-langkah pembatasan tersebut yaitu lockdown, yang kedua karantina, yang ketiga pembatasan perjalanan. Pandemi mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi karena banyak perusahaan harus mengurangi atau bahkan menghentikan produksi mereka. Nah, ini menyebabkan pengurangan pendapatan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji. Nah, Indonesia seperti
di negara lain juga menggunakan mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Sebagai acuan nilai dalam perdagangan internasional, kondisi ekonomi global dan nilai tukar mata uang asing juga dapat mempengaruhi kurs rupiah. Selanjutnya yaitu kasus dari materi keempat mengenai perkembangan kasus pinjaman online di kegiatan mahasiswa baru UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kasus permintaan registrasi peminjaman online dalam kegiatan Festival Budaya UIN Raden Mas Said Surakarta yang melibatkan pelaku usaha jasa keuangan yang berizin dan terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebuah permasalahan yang mencerminkan kompleksitas pengaturan peminjaman online di Indonesia. Nah, dalam kasus ini ternyata berkaitan dengan permintaan registrasi peminjaman online yang dilakukan dengan kegiatan Festival Budaya UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, dalam hal ini, mahasiswa atau peserta festival diminta untuk mendaftar atau menerima tawaran pinjaman online dari PUJK yang memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan di sini merupakan lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. Nah, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas perusahaan-perusahaan keuangan, termasuk PUJK yang bergerak di bidang peminjaman online. Kasus ini menyoroti pentingnya edukasi keuangan bagi mahasiswa dan perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan, termasuk peminjaman online. Nah, kasus ini menunjukkan perlunya kerjasama antara lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan, universitas, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan perlindungan yang memadai dan informasi yang jelas terkait dengan produk keuangan seperti peminjaman online. Demikianlah pembahasan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan datangnya dari saya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.